sakti saya ya. Iya ya. Dari sakti saya. Memang kemarin saya bercerita pada Gus Nuril juga ya. Gus, aku ingin maupun ditemoni bedanda wedok. Beliau mengatakan pada saya gini, kamu saktimu saya ingin dharma baktinya. Waktu itu saya seolah ada di Pura Ulun Desa di daerah Karingitan. Saya mohon maaf, saya tidak tahu tempatnya mana, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, Kerambitan. Ya. Soalnya saya di situ, saya ketemu beliau, beliau mengatakan pada saya, saktimu, caktimu, ditunggu dharma baktinya. Mungkin dari pemahaman malam hari ini panjenengan bisa memberikan pemahaman kepada istri saya. Loh, Gus Nuril butuh ngakak. Dan mohon maaf, saya juga termasuk orang yang perjalanannya seperti itu yang panjenengan ceritakan. Ada pengalaman spiritual saya dengan Rasulullah sehingga nama saya adalah Muhammad. Naam, itu saya. Ada perjalanan saya 41 malam dengan Sang Buddha sampai saya di Papaku Lilasa di Tibet, kemudian di Bowel Emas di Cina Selatan di Kuwait itu saya sudah masuk ke sana dan saya juga diajari bagaimana dharma Sang Buddha. Tetapi pada akhirnya saya dikembalikan pada Sayyidina Ali sebagai imam saya. Sudah pernah saya jalani. Bagaimana saya di Masjid Al-Aqsa sana di Yerusalem, saya ketemu dengan Sang Isa Yesus. Bagaimana saya dipanggil Mesias, ada tanda di tubuh saya, tangan saya, itu pernah. Dan bagaimana saya ketemu dengan Sang Wisnu, sehingga saya mempunyai mantra-mantra juga dengan mantra Wisnu, saya juga ketemu dia. Nah, seperti ini kalau di Bali saya dikatakan oleh Belanda dengan nama Sang Yang Ida Betara Lingge. Itu memang benar, sebab saya juga sering masuk ke wilayah pura-pura itu, masuk ke perinya yang atas itu. Saya sering masuk juga disuruh oleh orang-orang itu loh. Dari perjalanan spiritual seperti ini ya, rohani seperti ini kan juga menjadi tanda tanya saya. Loh, aku ki sopo? Kalau dalam perjalanan tanah Jawa di Majapahit saya punya nama Aryo Damar Sesulu. Itu yang bernama Sang Ratu Hayam Wuruk. Kalau dari panjenengan Indikan Tundak itu nama saya Aryo Dwi Saloko. Nama itu benar-benar itu mengerucut. Saya seorang Muslim, tetapi saya juga dituntun oleh Sang, tetapi saya juga kenal dengan Sang Isa, tapi juga dengan segala macam agama itu tadi menuntut perjalanan saya. Nah, pada malam hari ini mengerucut pada saya semua adalah menurut Muhammad seperti itu tadi. Menurut jenengan, istri saya kan tadi istilahnya rotok was-was. Takjak ngene iki dhek rotok piye ngono. Sebab secara syariatnya dhek orang mudeng, belum bisa menyatu. Lek takjak bantu neng wong pura dhek iki lho. Lah wong sampun mlebu nang pura. Kan seperti itu bahasanya dia tadi. Nah, ini biar jelas semuanya. Itulah saya ya, itulah saya, perjalanan saya seperti itu, dan bukan pencerahannya, khususnya pada diri saya sendiri, bagaimana saya harus berjalan sehingga jalan saya membimbing, membawa teman-teman semuanya, saudara-saudari saya tidak salah, tidak sampai masuk ke jurang yang salah. Mohon maafnya. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita hanya berhenti pada wacana, berhenti hanya pada pengetahuan saja, maka akhirnya kita hanya apa yang kita miliki hanya pemahaman saja. Mati ya. Oh iya benar. Jadi yang apa yang kita ketahui hanya sekedar pemahaman saja, nama-nama saja. Iya. Oleh karena itu kita harus mampu memecahkannya dengan cara yang lebih jauh. Iya. Ya.
dengan cara yang lebih jauh, yaitu berusaha untuk menghubungi sumber kita. Sumber kita adalah Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan pendakian, melepaskan diri dari semua keterikatan. Kita langsung melakukan hubungan dengan Tuhan. Nah mungkin kalau ditanya, apakah sampai pernah berhubungan dengan Tuhan secara langsung? Saya pernah mengalami mi'raj, ya, perjalanan, tapi sampai di batu yang mengeluarkan cahaya itu saya jatuh karena tidak mampu melihat yang gemilang itu. Tapi pernah ketemu dengan Tuhan. Dalam arti yaitu tadi naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh ada suatu batu yang mengeluarkan cahaya dan di situ muncul nama. Saya tidak kuat melihat itu, saya jatuh. Yaitu ketika itu saya dengar mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad, yaitulah yang itu masuk pertama kali dalam rohani saya itu. Ya artinya kita harus mampu melakukan hubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Hubungan langsung dengan Tuhan itu hal yang tidak mudah, tapi juga bukan berarti setiap orang tidak bisa. Semuanya bisa. Tuhan sudah memfasilitasi kita dengan segala perangkat. Semuanya ada di kepala kita. Ya. Perangkat itu kalau kita mau kembangkan, kita aktifkan, maka bisa kita gunakan dengan baik. Tuhan bisa kita saksikan. Juga dalam diri untuk mencapai Tuhan, seperti yang dia katakan bahwa Tuhan itu seperti cahaya terang benderang, dia tidak menghijab dirinya. Kenapa kita tidak bisa melihat dia? Karena kita terkurung oleh penjara-penjara yang kita bikin sendiri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghancurkan penjara-penjara tadi. Nah, menghancurkan penjara-penjara salah satunya dengan pencerahan. Karena penjara yang paling kuat adalah pikiran. Keyakinan pun juga terbuat dari pikiran. Pemahaman juga semuanya berpusat di pikiran. Pikiran itu merupakan penjara yang paling kuat. Maka pencerahan, kemudian juga pengalaman, agar kita juga mampu menyaksikan wujudnya. Hubungan dengan Tuhan itu harus memerlukan alat, ya, memerlukan sarana. Seperti yang sering bilang, kalau yang berbicara dengan sampean sekarang ini, yang bisa berbicara secara fisika, ya kan? Secara fisika, yang akan berbicara sampai mendengar dengan mudah. Tapi kalau kita berjarak jauh sekali, misalnya yang ada di Darmokali, Pak Dwi ada di sini, kita nggak bisa berbicara secara fisika. Iya. Kita butuh alat yang namanya handphone, HP. Dan pada saat kita berbicara lewat HP, kita tetap berbicara secara fisika. Nah, apa yang kita katakan tadi, kemudian masuk ke HP tadi, kemudian dirubah menjadi gelombang. Namanya gelombang metafisika. Kemudian gelombang ini sampai ke HP yang dituju. Dan ketika sampai di sana, dia akan berubah lagi menjadi suara fisika, sehingga didengar dengan gampang. Ya. Dibutuhkan alat yang namanya HP. Ya. Kalau orang yang sudah mampu berhubungan dengan HP, ini sebetulnya korektor. Ya. Kalau orang belum bisa berhubungan dengan Tuhan dengan telepon, berarti masih syariat. Ya. Hubungan di tingkat syariat itu hubungannya masih jelek, rendah. Hubungannya masih surat menyurat, belum telepon. Ya. Jadil. Surat menyurat. Kita tulis surat, kita tanda tangani, kita kasih perangko, bungkus, kirim. Kita nggak tahu sampai apa enggak. Jawabannya kapan juga nggak tahu. Ini hubungan paling jelek. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan komunikasi dengan Tuhan, tingkatkanlah teknologinya. Dan bukan hanya teknologinya, tapi juga kedekatannya.
kedekatan. Kita mungkin punya telepon yang sama, tapi kedekatan tidak ada. Bisa diterima orang telepon kita. Siapa ini? Ya. Ya. Patennya ya. Siapa ini? Cuma hanya nomor. Apalagi yang nelpon tukang tagih. Wah. Langsung ditutup. Iya. Betul. Jadi bukan hanya teknologinya yang kita tingkatkan, tapi juga kedekatan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan masih seperti hamba dengan raja, itu hubungan yang jauh sekali. Iya. Seorang hamba tidak akan bisa bertemu dengan rajanya. Betul. Sampai di pintu gerbangnya udah diusir. Ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, jangan jadi hambanya. Kalau kita ingin, kita harus lebih dekat. Ya. Yang kalau kita ingin masuk ke dalam rumahnya, jadilah anaknya. Oh. Jadilah kekasihnya. Jadilah anaknya. Dengan menjadi anaknya kita bisa menggandeng tangan bapak kita.